Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak, hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Ayah akan bercerita tentang Putri Hagen, penuh semangat. Pada hari pertama musim panas, rakyat kerajaan es krim dan kerajaan soda merasa gelisah. Putri Hagen dengan penuh semangat menggunakan pengeras suara untuk memerintahkan pasukan es krimnya yang gagah berani berbaris menuju perbatasan. Cepatlah! Ayo, mari kita tunjukkan kepada rakyat soda apa yang kita punya. Kita lihat siapa yang menunjukkan siapa. Kerajaan soda juga tidak mau kalah. Pangeran Kola telah menyiapkan meriam soda siap bertempur. Perang! Dengan sinyal itu, pertempuran dahsyat pun terjadi. Liburan musim panas telah tiba, dan kerajaan yang memenangkan pertempuran akan dipilih menjadi maskot musim panas. Berhenti! Ya ampun, ini pertempuran ke-101. Apa kalian tidak lelah? Tidak akan pernah. Memang benar. Kedua pemimpin kerajaan sudah saling bersaing sejak mereka masih muda. Ngomong-ngomong, kali ini aku diundang untuk menjadi juri. Begini kesepakatannya. Tema kali ini adalah cita rasa. Siapapun yang mendapat suara terbanyak akan menang. Semua orang termasuk aku, kalian berdua dan penduduk kedua kerajaan akan berpartisipasi demi keadilan. Hagen dan Kola menyetujui ide Putri Permen Kapas. Selesai. Ini soda yang dicampur dengan 30 rempah langka. Tidak hanya lezat, tapi juga membantu menurunkan berat badan, Nona. Menyaksikan ekspresi kemenangan Kola dan ingat saat Kola mempermalukannya di kompetisi terakhir, Hagen bertekad untuk membalas dendam. Mari kita lihat toilet mana yang bisa menampungmu selama beberapa jam. Pada dasarnya, Hagen hanya menambahkan es krim ke cangkir Kola, berharap itu akan membuatnya sakit perut. Mengapa rasanya seperti es krim? Namun teriakan marahnya segera tenggelam oleh teriakan-teriakan lainnya. Sebelum seorang pun dapat menolongnya, Pangeran Kola sudah berubah menjadi makhluk es krim soda yang aneh. Hagen, keluar sekarang juga. Apa yang telah kau lakukan? Bukankah itu bagus? Karena kau sekarang lebih unik daripada orang lain. Sepertinya Kola tidak menghargai bantuan dari rival lamanya itu. Setelah beberapa pertempuran sengit, mereka memutuskan untuk melakukan gencatan senjata untuk menyelesaikan masalah mendesak kerajaan mereka terlebih dahulu. Apa kau yakin kakakmu yang jenius itu tinggal di daerah ini? Kita akan segera dipanggang. Tentu saja. Dari segi bakat, Pesi tidak kalah dariku. Sayang sekali rakyat tidak mendukungnya. Panasnya gurun gula membuat Hagen sedikit tidak nyaman. Hati-hati, kolam karamel yang mendidih ini berbahaya. Kau tidak mau jadi es krim panggang, bukan? Untungnya karena mutasi genetik Kola, interaksi mereka satu sama lain tidak sulit lagi. Di malam hari, mereka menghadapi bahaya lain, musim dingin abadi di gurun. Kola kagum dengan lapisan es krim dan kontrol suhu buatan Hagen yang membuatnya tidak kedinginan. Dari musuh bebuyutannya, Kola belajar menggunakan energi es krim dan menjadi lebih kuat. Setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh tantangan, mereka akhirnya bertemu Pesi. Seperti yang dikatakan Kola, kakaknya sangat berbakat dan baik hati. Lihatlah tempat ini. Bukankah tempat ini sama bagusnya dengan kota kita? Tapi mengapa kau datang tanpa pemberitahuan? Ada apa? Masalahnya adalah, sayangnya aku tidak punya solusi. Tapi kalau kita punya permen mentis ajaib, mungkin bisa.
Kakakmu hebat. Dia bilang ada bahaya, tapi membiarkan kita menghadapinya sendiri. Kenapa kau selalu berprasangka buruk terhadap kakakku? Hah? Bukankah dia sudah memberi kita peralatan yang bagus? Dalam hal bahaya, jika gurun gula berada pada level 1, maka rawa sirup berada pada level 5. Selalu diselimuti suasana seram. Hah? Penuh dengan serangga raksasa yang tumbuh subur dengan nektar manis. Jangan khawatir, kita punya pengusir lalat yang lengket. Tetapi pada saat itu, fungsi satu-satunya alat itu adalah memukul serangga itu tepat di kepala, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Lari! Demikian pula peralatan lainnya menjadi tidak berguna saat memasuki rawa. Buang benda-benda tak berguna itu. Kau tidak bisa menggunakan sihir. Kecurigaan Hagen terhadap niat baik Percy membuat percakapan mereka tegang. Puncaknya adalah ketika mereka menjumpai segerombolan larva soda muda yang diserang virus gigi busuk. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan, makhluk di rawa ini tidak punya emosi atau akal sehat. Siapa tahu mereka akan membalas kebaikan dengan balas dendam. Itu masalah selanjutnya. Kita tidak bisa mengabaikannya. Kendati pun ada perdebatan, polalah yang akhirnya menyelamatkan larva soda. Mereka tidak tahu bahwa tindakan yang tampaknya kecil ini akan menyelamatkan hidup mereka. Saat malam tiba, sirup di sekitar rawa menjadi lebih kental, membuat pergerakan cepat hampir mustahil. Apa yang terjadi? Dingin sekali sampai menusuk tulang. Bukankah es krim seharusnya dingin? Hal terakhir yang ingin mereka temui muncul. Miranda, sang monster legendaris. Tunggu, permen Mantis sudah terbalik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lari atau tidak? Dan apa yang diharapkan dari monster terkenal? Hanya dengan satu raungan, Miranda memenuhi atmosfer dengan rasa dingin yang ekstrim. Mengapa dia terus mengejarmu? Siapa yang tahu? Mungkin karena aku terlalu tampan. Kola nyaris lolos dari cakar tajam Miranda. Sayangnya, rekannya lebih lincah. Tapi hal itu membuat Miranda makin marah dan menjatuhkan siapapun yang menghalangi jalannya. Meski situasinya mengerikan, Kola memprioritaskan menyelamatkan nyawa Hagen. Tentu saja, Miranda tidak membiarkan satupun dari mereka. Dia menyemprotkan lendir lengket untuk melumpuhkan Hagen dan berniat menghadapi Kola terlebih dulu. Sedikit lagi, dia akan menelan sang pangeran dan sang putri seperti permen kecil. Larva soda yang sebelumnya diselamatkan Hagen dan Kola tiba-tiba muncul, mengeluarkan suara terus-menerus seolah mencoba menjelaskan sesuatu. Ini memberi Kola waktu untuk membebaskan Hagen dari lendir yang lengket itu. Mereka tampak seperti keluarga, bukan? Beruntung kita tidak memakannya sebelumnya. Hanya bercanda. Setelah berkomunikasi dengan larva soda, Miranda sekali lagi maju ke arah para penyusup. Bahaya telah berlalu. Hagen dan Kola sangat gembira ketika mereka menemukan permen Mantis. Apalagi sekarang, permen itu ada di kepala Miranda. Memahami bahasa mereka, Miranda menunjukkan kesediaannya untuk kembali ke kerajaan sebagai bentuk rasa terima kasih. Kelompok itu dengan bersemangat kembali untuk menemui Percy. Namun, tak ada pesta besar dan sambutan hangat seperti sebelumnya. Sebaliknya, Percy menyambut mereka dengan kurungan permen malt yang kokoh. Luar biasa. Kau benar-benar berhasil kembali. Setelah kegagalan masa lalunya, Percy selalu memendam rencana untuk membalas dendam pada penduduk kerajaan dan mempermalukan adiknya. Sesungguhnya, keberadaan kerajaan es krim dan soda terjadi berkat penemuannya. Dia tidak mengantisipasi adiknya yang beruntung itu tidak hanya akan selamat, namun juga menjadi lebih kuat dan mencarinya. Pada saat itu, Percy menyusun rencana untuk menggunakan Kola untuk mendapatkan Mantis. Sudah kubilang bawa kembali Mantis. Jangan bawa-bawa binatang menjijikan itu. Tantangan terbesar Percy sekarang adalah menjinakkan Miranda. Dia
menyebabkan masalah besar baginya. Dia dan anak buahnya menggunakan penemuan paling canggih yang dibanggakannya untuk menahan Miranda, namun gagal. Miranda yang setia bertekad hendak menyelamatkan Hagen dan Cola. Pesi segera menyadari kekhawatiran Miranda dan menggunakannya untuk melawannya. Bagaimana dengan ini? Jika kau terus menolak, dia akan hancur. Betapa menyedihkannya itu. Tidak, jangan terima tuntutannya. Akhirnya, Miranda melalong dengan sukarela melompat ke dalam kuali mendidih. Cola segera menyelamatkan Hagen, sementara Pesi hanyut dalam euforia keberhasilan rencananya. Hahaha, lebih cepat. Aku harus menyerap semua energi dari Mantis. Tetapi bahkan sebagai seorang penemu jenius, Pesi tidak dapat meramalkan bahwa energi besar dari permen Mantis ajaib jika dikombinasikan dengan fisiologi sodanya akan menciptakan ribuan gelembung dengan cepat. Gelembung-gelembung ini dengan cepat bergerak ke atas, membentuk kolom busa kuat yang menyebabkan letusan. Selamatkan aku, Cola Itu adikku. adalah ledakan besar. Itu adalah ledakan besar yang kedua setelah Big Bang dalam sejarah. Bahaya belum berakhir. Dan Cola mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan teman setia mereka. Dan akhirnya, keberuntungan berpihak pada yang berani. Dan semua orang pun selamat. Tentu saja, semua orang termasuk Miranda. Meskipun dia telah sedikit menyusut. Dengan peralatan canggih yang tersisa di pabrik Pesi, Cola dengan bantuan Hagen berhasil menciptakan obat untuk menyelamatkan warga kerajaan mereka. Dalam sekejap, semuanya kembali normal. Seolah tidak ada bencana yang pernah terjadi, kecuali Cola yang telah mengalami mutasi genetik dan tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Tidak apa-apa, sudah kubilang, ini tidak apa-apa. Tidak mungkin. Kau tidak takut kehilangan ketampananmu? Benar, aku sangat takut kehilangan ketampananku. Tapi kehilanganmu, itulah yang paling aku takutkan. Siapa peduli? Sejak saat itu, duo muda ini terus berkompetisi dan bertarung seperti biasa. Namun mereka mengelola konflik mereka dengan lebih baik. Jadi, apapun hasilnya, pada akhirnya mereka masih bisa dengan senang hati meninggalkan kerajaan untuk berkencan. Hasilnya, banyak resep es krim dan soda baru muncul setelah musim panas itu. Kedua kerajaan itu mencapai keinginan mereka, menjadi semangat di musim ini. Karena ceritanya sudah habis maka wassalamualaikum.
Karena ceritanya sudah habis maka wassalamualaikum.